Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Kita kan harus tahu nih, emang kita memilih tokoh-tokoh itu untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Syahadu la ilaha illallah wa la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, teman-temanku, coba perhatikan dalam bulan Ramadan. Ya, dalam bulan Ramadan itu malam hari semua masjid musola begitu ramai meriah karena orang melakukan sholat taraweh. Ya, mudah-mudahan teman-teman saudara sekalian bisa melaksanakan sholat taraweh ini berjamaah di masjid atau di rumah. Ya, karena sholat taraweh ini kerjakanlah dengan kesungguh-sungguhan, dengan sepuas-puasnya, ya, mau 11 rakaat, mau 23 dan sebagainya, itu pilihan. Ya, yang penting poinnya adalah bagaimana kita bergairah, kita bersemangat untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ya, dan sampai tengah malam kadang-kadang kita lihat selesai orang salat tarawih, masjid-masjid, musola-musola juga ramai dengan kumandang-kumandang ayat-ayat Al-Quran. Orang bertadarus, membaca Al-Quran. Apakah secara pribadi, individu, atau kan juga dengan berkelompok. Saudara-saudaraku sekalian, teman-temanku, sahabat-sahabatku, anak-anak semuanya, ya, cobalah syiarkan bulan Ramadan itu dengan sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya kita untuk menampilkan semangat untuk bersyiar Islam, ya, membaca tadarus, kemudian berdiskusi, ya, itu sangat-sangat bagus sekali. Nah, begitu juga kita misalnya sahur, ya, jangan juga pada saudara-saudara sekalian, jangan sampai tidak sahur. Usahakanlah sahur itu. Sahur itu adalah perintah, ya, diperintahkan. Ada yang mengatakan sunat muakkadah, ya kan? Jadi ayo bersahur. Nah, usahakan bersahur itu ya mendekati waktu fajar, ya. Jadi sebelum sholat subuh, kira-kira 10-15 menit sebelumnya kita disitulah bersahur sepuas-puasnya. Ada juga orang bersahur tuh di tengah jam 2, jam 3 malam, gitu kan. Habis itu tidur lagi terus bablas, gitu. Ya, terus bablas. Nah, sekarang yang paling bagus adalah ya kita sahur. Nah, kita sudah bersahur, kemudian kita bisa ikut sholat subuh. Nah, saudara-saudara sekalian, ada yang menarik, ya, ada yang menarik di siang hari, ya, siang hari bulan Ramadan itu saya banyak berjalan ke daerah-daerah, ya, atau juga mungkin di sekitar Jakarta. Kalau sudah bulan Ramadan itu banyak masjid musola beralih fungsi juga, dia di siang hari atau sore hari itu orang tidur, ya. Nah, tidur, dia asik tidurnya, nyenyak sekali tidurnya itu. Nah, kalau kita bangun, ya, nih puasa. Nah, dengan santai dia mengatakan tidur itu kan ibadah juga. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, nah, kita berpuasa itu adalah bergerak. Ya, kita berpuasa itu bergerak, dinamis, dalam menghadapi kehidupan, siap menghadapi segala macam terpaan ujian-ujian, ya, menahan haus dan lapar, ya, di dalam kehidupan, ya. Jadi saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya sempat
berkunjung ke daerah yang disebut dengan Madain Saleh. Madain Saleh ini adalah negeri yang mendapat azab Allah, negeri yang di situ diutus Nabi Saleh. Ya, Nabi Saleh diutus ke negeri itu relatif ya sekarang itu subur, ya subur. Tapi Nabi pernah mengatakan ketika melewati negeri Madain Saleh itu, Nabi itu memalingkan wajah karena daerah itu adalah daerah yang mendapat azab Allah. Karena mereka umat Nabi Saleh itu mereka melanggar, menentang apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, sehingga daerah itu menjadi daerah yang tenggelam, hancur, mendapat musibah berkepanjangan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan ya bahwa kita ini di dalam menjalani puasa, ya menjalani puasa itu ya jalanilah puasa itu dalam keseharian ya dengan apa yang menjadi kebiasaan kita mencari nafkah biasa saja. Nah, tetapi banyak juga yang mereka mengatakan karena tadi malam sudah bersaur, ya kan, kemudian mereka asyik tidur di masjid atau di musola berlama-lama, dan kemudian ketika ditanya, kenapa kamu tidur? Dia bilang, ya puasa itu kan, tidur itu kan ibadah. Nah, saudara-saudara sekalian, ini bahasa-bahasa yang memang harus kita pahami. Memang ada yang ya saya mendapat pelajaran dari kiai, pernah juga ada yang mengupas tentang tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, tapi ternyata hadis itu lemah. Ya kan, hadis itu lemah. Jadi artinya apa? Bahwa kita berpuasa itu bukan berarti kita larut, ya, kita larut di dalam keterlenaan untuk tidak produktif, ya. Jadi kita berpuasa itu harus tetap produktif. Kita bekerja, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi kita bekerja itu terus, ya. Kita bekerja itu terus, jadi bekerja dalam keadaan kita sedang diuji dalam keadaan lapar, ya. Nah, itu diuji emosional kita, diuji kita menata kemampuan fisik kita, dan itu kita lakukan karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tradisi atau membiasakan tidur berkepanjangan seharian dalam bulan Ramadan itu adalah kontraproduktif terhadap kebajikan ibadah saum kita di bulan Ramadan ini. Jadi inilah saudara-saudara sekalian tantangan kita. Bagaimana kita sebagai seorang muslim dalam rangka beribadah kepada Allah, ya, kita beribadah kepada Allah, kita betul-betul memaksimalkan seluruh energi yang kita punya untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Semakin banyak ujian, hambatan-hambatan yang kita hadapin dan kemudian kita hadapin itu dengan ketegaran keimanan, itu adalah menunjukkan yang mudah-mudahan itu menjadi nilai, ya, menjadi nilai kemuliaan manusia itu sendiri. Karena orang yang berpuasa ini kan tujuannya adalah kan menaikkan kualitas manusia, ya. Jadi kita ini sebetulnya dalam bulan Ramadan itu Allah sedang memproses diri kita untuk menjadi orang yang mulia di sisinya. Inna akramakum, ya. Jadi orang yang betul-betul yang mulia di sisi Allah itu yang taat. Nah, jadi puasa itu memproses kita itu menjadi orang yang taat itu. Jadi kalau kita terlena asik mengikuti nafsu lemah kita, ya, nafsu lemah itu maksud saya adalah mengikuti nafsu untuk tidur seharian, ya, kemudian bangun hanya pada waktu sholat, kemudian tidur lagi, ya. Nah, kemudian sampai berbuka puasa misalnya, ya, memang itu kata para ahli fikih itu mubah, ya. Tapi saya ingin mengajak diri saya dan kita semua supaya dalam bulan Ramadan itu kita menjadi orang yang produktif, karena dengan spiritual yang tinggi, dengan tingkat ketaatan dan kepatuhan, kita menahan haus dan lapar, dan semua energi yang kita miliki itu, ya, kita konsentrasikan dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka itu feedback untuk diri kita akan lebih besar lagi, ya, dan itu akan memberikan
manfaat bagi kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita tahan diri kita, jangan larut, ya, jangan larut dengan bahasa tidur itu juga adalah tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah, tapi kemudian kita terlena untuk tidak produktif dalam menghadapi ujian dan tantangan untuk meningkatkan kualitas daya tahan tubuh kita, meningkatkan kualitas daya ketegaran tubuh kita dalam menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Semoga kita menjadi orang yang kuat, jadi keluarga yang kuat, masyarakat yang kuat, menjadi bangsa yang kuat, karena kita selalu taat tunduk patuh karena negara kita berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.